Halo, salam sejahtera, salam sehat, salam kasih dalam nama Tuhan. Bertemu dengan saya, Loren Atrik, yang pada kesempatan hari ini ingin men-sharingkan tentang bagaimana menggunakan Edmodo sebagai platform pembelajaran bagi anak-anak. Jadi pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk memberikan sebuah tutorial bagaimana anak-anak atau peserta didik membuat akun di Edmodo dan mempergunakan Edmodo tersebut di dalam pembelajaran. Baik, untuk anak-anak yang terkasih, mari kita mulai bagaimana memulai membuat akun di Edmodo. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah bukalah di handphone kalian, cari di situ Play Store, ya. Di situ ada Play Store. Semua saya yakin untuk handphone Android-nya ada Play Store-nya. Ketika Play Store ini sudah kita buka, kita klik. Nah, pada bagian atas di sini, kita ketikkan, kita cari aplikasi dari Edmodo itu sendiri. Maka kita ketikkan di sini Edmodo. Nanti akan ada beberapa pilihan Edmodonya. Ada Edmodo untuk guru, ada Edmodo untuk murid, bahkan juga ada Edmodo yang untuk orang tua. Nah, kita akan memilih, karena ini Edmodo untuk murid, kita ambil Edmodo for Student. Nah, ini yang bahasa Indonesia, jadi Edmodo for Student Indonesia. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika ini kita klik, maka nanti akan masuk ke dalam aplikasi Edmodo itu sendiri. Nah, di bagian sini kita melihat di sini ada akun bukan akun, tetapi ada aplikasi Edmodo ini. Nah, kemudian di bagian sini, karena di handphone saya sudah terinstall Edmodo, maka di sini tertulisnya buka. Tetapi yang belum terinstall Edmodo, maka di sini akan muncul install. Silahkan untuk diklik install itu, sehingga nanti proses penginstalan akan berjalan. Nah, ketika proses penginstalan sudah selesai, nanti akan sama, muncul buka di sini. Ya, lalu kemudian kita klik buka ini. Nah, ketika bagian buka ini kita klik, akan masuk ke dalam Edmodo-nya itu sendiri, tetapi kita belum membuat akunnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat akun. Nah, bagi anak-anak yang sudah memiliki akun Edmodo, tinggal klik masuk di sini ya. Lalu kemudian menggunakan username dan passwordnya untuk masuk ke dalam Edmodo-nya. Bagi anak-anak yang belum membuat akun di Edmodo, kita klik dulu di sini adalah membuat akun yang gratis. Ya. Ketika pembuatan akun ini kita klik, maka nanti yang akan muncul adalah kita diminta untuk menentukan dulu sebagai apa. Kalau Bapak Ibu guru, berarti ya sebagai guru. Nah, karena ini kita sebagai siswa, maka yang kita klik adalah siswa. Nah, pada bagian siswa ini kita klik, ya, setelah ini kita klik, nanti baru kita membuat akunnya. Nah, ketika kita mau mendaftarkan di Edmodo, di bagian atas ini kita isi dengan kode kelas atau kode mata pelajarannya, kelas berapa. Yang punya kode ini adalah Bapak Ibu guru. Maka mintalah dulu kode kelasnya dari Bapak Ibu guru untuk mendaftar pertama di Edmodo. Karena kalau tidak ada kode kelasnya ini, kita tidak bisa masuk untuk mendaftarnya. Nah, setelah kode kelasnya itu kita ketik dan benar, maka selanjutnya kita mengetik di sini untuk akunnya atau nama username-nya itu apa di situ yang dipakai untuk masuk nantinya ke dalam Edmodo. Nah, ini lebih baik adalah nama kalian sendiri.
supaya nanti Bapak Ibu juga melihat, oh yang masuk ini, namanya ini. Syukur-syukur misalnya nama dengan kelasnya. Itu sangat memudahkan Bapak Ibu guru nanti ketika mau mengoreksi atau memberikan penilaian, memasukkan nilai ke daftar nilai gitu. Lalu kemudian setelah mencantumkan nama di sini untuk username-nya itu, kalau seandainya nama yang kita cantumkan di situ sudah dipakai oleh orang lain, maka kita tidak bisa pakai lagi. Kita harus bikin nama yang lain lagi. Misalnya ditambahkan kelasnya, ditambahkan nomor absennya, nah, supaya ini berbeda dengan yang lain. Lalu kemudian yang berikutnya kita ketikkan di situ password. Passwordnya di sini adalah apa? Password untuk masuk di dalam Edmodo. Tidak harus sama dengan password email ataupun password yang lain. Silahkan. Tapi untuk memudahkan misalnya sama dengan password email, ya monggo silahkan. Itu terserah kepada anak-anak. Lalu untuk di bawahnya itu ada surel atau dalam kurungnya itu adalah pilihan. Pilihan artinya apa? Boleh memasukkan surel atau emailnya di situ, boleh tidak. Ketika misalnya untuk anak SD belum punya email, tidak perlu untuk menuliskan di situ. Nah, langsung saja kepada klik membuat akun. Ini. Jadi ketika buat akun ini atau ya untuk membuat akun ini kita klik, maka kita sudah langsung masuk untuk di dalam Edmodo-nya sendiri. Maka di situ selamat datang di Edmodo. Silahkan menuliskan nama depan dan nama belakang. Ya, di sini kita tuliskan di sini misalnya sebagai contoh Bartolomeus. Nama belakangnya adalah Agus. Setelah itu semua kita lakukan, baru kita masuk berikutnya. Dengan demikian, kita sudah punya akun dalam Edmodo dan kita sudah masuk di dalam kelasnya Bapak Ibu Guru. Yaitu dengan mengeklik berikutnya. Nah, inilah anak-anak untuk tampilannya. Jadi di sini ada gambar ini akun kalian, bisa diotak-atik di sini ditambahkan foto dan sebagainya, silahkan ya. Lalu ini ketika kita sudah masuk dalam kelas, ini aktivitas terkini ya. Ini nama-nama teman kalian dalam satu kelas yang sudah mengumpulkan tugas-tugasnya itu. Nah, ini misalnya menceritakan isi tentang video animasi singkatnya. Bercerita tentang apa. Nah, itu anak-anak. Dengan demikian, kalian sudah memiliki akun Edmodo menggunakan aplikasi Edmodo di handphone kalian. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana untuk kita bisa masuk ke kelas mata pelajaran yang lain atau bergabung ke kelas mata pelajaran yang lain atau join kalau yang pakai dalam bahasa Inggris. Nah, ini ada cara untuk gabung atau join ke kelas atau mata pelajaran yang lain. Caranya apa? Pada bagian home di sini, ya, kita lihat di sini ada tanda plus ini. Nah, ini kita klik. Tanda ini kita klik, lalu kemudian setelah kita klik akan muncul. Nah, ini kita masukkan dulu kode kelasnya di sini. Nanti kan Bapak Ibu Guru semua mata pelajaran di kelasnya kalian akan memberikan kode kelas, ya, kode mata pelajarannya. Nah, silahkan dimasukkan di situ. Setelah diketikkan, dituliskan dengan benar, baru jangan lupa klik gabung. Jadi di sini gabung ini belum warna biru, karena apa? Karena kode kelasnya ini belum diisi. Ketika di sini sudah diisi, maka di sini nanti akan berubah warnanya menjadi biru. Lalu kemudian silahkan klik. Ketika bergabung, diklik, langsung kemudian kalian kembali ke home-nya Edmodo ini dan kalian sudah masuk dalam kelas mata pelajaran. Nah, begitu seterusnya diulang-ulang untuk mata pelajaran yang lain. Untuk Bapak Ibu Guru yang lain yang sudah memberikan kodenya atau apa ya namanya? Ya betul, kodenya dari mata pelajaran tersebut. Nah, ini. Nah, setelah kita dimasukkan dalam kelas-kelas kecil di dalam mata pelajaran itu, lalu Bapak Ibu Guru sudah mengirimkan tugas bagaimana cara melihat
dan juga mengerjakan tugas tersebut. Nah, anak-anak yang terkasih, ketika kalian sudah membuka Edmodo-nya lalu masuk ke sini, maka yang perlu dilakukan adalah dengan mengeklik kelas saya. Ya, kelas saya ini ada di kelas berapa saja. Nah, ini contohnya. Ketika kelas saya ini sudah diklik, ya, ketika kelas saya ini sudah diklik, maka di sini akan muncul kelasnya. Agama kelas 8 tahun 2020-21. Ini masih grup besar. Ya. Nah, ini masih grup besar. Lalu kemudian nanti juga mata pelajaran yang lainnya. Kalau sudah masuk di mata pelajaran yang lain, ini akan muncul banyak sekali. Nah, sekarang kita coba saja misalnya sudah masuk di mata pelajaran agama. Maka kita tinggal klik kelasnya ini, lalu kemudian karena kita sudah dimasukkan di kelas tersendiri, nah ini. Nah, muncullah ini. Inilah postingan di kelas agama kelas 8. Ya, tapi kan kelas agama itu kan ada kelas 8A, ada kelas 8B, ada kelas 8C. Demikian juga kelas 7, ada kelas 7A, kelas 7B, dan sebagainya. Maka ketika Bapak Ibu Guru sudah memasukkan kalian berdasarkan kelasnya, selanjutnya untuk tugas yang dimasukkan di dalam kelas, kalian mengekliknya bukan lagi di postingan ini, ya, bukan di postingan ini, tetapi di sini, grup kecil. Atau dalam kalau yang pakai bahasa Inggris, small group. Nah, grup kecil atau small group ini kita klik, maka di sini akan muncul, saya masuk di grup kelas apa? Oh, masuk dalam grup kelas belajar. Nah, kalau grup kelas ini namanya bisa kelas 7A, kelas 7B, atau kalau di sini kelas 8 berarti kelas 8A, kelas 8B, dan sebagainya. Ini. Nah, karena ini untuk belajar, saya tuliskan di sini masuk di kelas belajar. Ya, ini jadi ada kelas tersendiri yang anggotanya cuma 3 orang. Ini ya. Small group ini bisa nanti bermacam-macam ketika kita dimasukkan dalam kelompok-kelompok belajar misalnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui tugasnya mana, kita tinggal klik kelas belajarnya ini, kelasnya kita. Kalau 7A ya kita klik di kelas 7A itu, kalau 7B kita klik di kelas 7B. Ketika kita klik, barulah akan muncul apa yang diposting oleh Bapak Ibu Guru di kelas 7B itu atau 7A itu, atau di sini Pak Atrik tulis dengan kelas belajar itu. Apa yang sudah diposting? Oh, ternyata di sini Pak Atrik mengirimkan tugas. Nah, lalu bagaimana kita untuk melihat tugasnya apa, mengerjakannya di mana? Demikian juga kalau kuis. Oh, Pak Atrik mengirimkan kuis. Apa judul kuisnya? Lalu kemudian kita klik di mana? Ini, lihat tugas. Atau kalau kuis ya, lihat kuis atau view kuis atau ambil kuis, take kuis. Yang menggunakan berbagai macam, nanti kadang-kadang yang muncul itu berbeda-beda. Ya, take kuis berarti ngambil kuisnya. Kuisnya mau dikerjakan. Nah, ketika tugas ini sudah kita klik, lihat tugas ini kita klik ya, nanti akan muncul nah seperti ini. Ada 3 bagian. Di sini yang mengumpulkan, ini instruksi, lalu di sini komentar. Ketika kita klik instruksi, ya, kita klik instruksi di sini, maka yang muncul adalah pertanyaannya. Apa instruksinya? Sebagai contoh, karena kita itu belajar saja, sini siapakah namamu? Di manakah alamatmu? Ini soal-soalnya. Lalu di mana kita mengerjakannya? Di sini. Kita klik mengumpulkan di sini. Ketika kita klik mengumpulkan di sini, maka akan muncul, nah ini, mengumpulkan ini yang aktif. Kita tinggal menuliskan jawabannya di sini. Nah, kalian tuliskan jawabannya di sini, namanya, alamat, pertanyaannya kan tadi di sini instruksinya kan tadi pertanyaannya. Oh, namanya siapa, alamatnya di mana. Kita tuliskan semuanya di sini. Kalau misalnya di situ ada 5 soal, ya kita masukkan jawabannya di situ semua. Lalu kemudian kalau di dalam pertanyaan itu kita diminta untuk mengirimkan juga gambar, mengirimkan video, atau mengirimkan alamat link
Nah, untuk itu bisa diklik sisipkan ini. Kalau tidak ya tidak perlu sisipkan. Apa artinya yang disisipkan, yang dikirimkan? Nah, di situ untuk mengirimkan bentuk file yang lain. Lalu kemudian jangan lupa setelah selesai mengerjakan di sini, lalu kemudian tinggal kirim. Nah, tugas yang kita kirimkan di sini hanya bisa dilihat oleh murid yang mengerjakan dan oleh Bapak Ibu guru yang akan mengoreksi. Murid yang lain tidak akan bisa melihat jawaban kalian. Nah, ini artinya apa? Ini secara personal, tidak dikirimkan ke secara langsung untuk satu kelas, untuk diketahui satu kelas, tidak. Tetapi dengan demikian Bapak Ibu guru mengoreksi, memberikan nilai, kalian akan mendapatkan pemberitahuan nilainya berapa. Nah, ini ketika kita menggunakan tugas atau mengerjakan tugas untuk soal-soal yang uraian. Nah, kemudian kita akan lanjutkan untuk berikutnya, bagaimana cara mengirimkan hasil karya ke kelas. Misalnya Bapak Ibu guru sudah memberikan tugas untuk membuat video atau memberi tugas untuk membuat vlog. Diminta untuk ngevlog gitu ya. Lalu kemudian ini dikirimkannya ke Edmodo. Bagaimana cara mengirimkannya? Nah, kalau seandainya pengirimannya itu bisa dilakukan, dikirimkan dan bisa dilihat oleh teman satu kelas, maka yang bisa dilakukan adalah di sini nih. Kita klik di sini. Ini adalah postingan kita nantinya. Ya. Ketika ini kita klik akan muncul, nah ini pesan dari kita. Bagikan foto, video atau gagasan. Dengan cara apa? Tuliskan di sini keterangannya. Seperti tadi dalam dalam postingan dari teman-teman grup kelasnya, berikut ini kami kirimkan video tentang ini. Video ini bercerita tentang ini. Makna yang saya dapatkan adalah ini. Silahkan. Lalu bagaimana mengirimkan videonya atau mengirimkan gambarnya atau mengirimkan filenya? Silahkan di sini. Ini juga untuk mengirimkan filenya. Ya. Lalu kalau untuk mengirimkan foto ataupun mengirimkan videonya bisa juga dengan menggunakan yang kedua ini. Nah, dengan demikian ketika ini sudah kita kirimkan, caranya bagaimana? Klik di bagian atas ini. Nah, kita kirimkan, lalu kemudian sudah terkirim, maka semua yang kita kirimkan dalam pesan ini akan bisa dilihat oleh teman-teman satu kelas saja. Kelas yang lain tidak bisa melihat, meskipun sama-sama pelajaran agama. Apa yang dikirimkan di kelas 7A ya diketahui oleh anak kelas 7A. Nah, ini anak-anak cara untuk membuat akun di Edmodo dan juga cara mempergunakan Edmodo untuk pembelajaran di sekolah maupun juga pembelajaran di rumah. Nah, semoga kalian nanti di dalam pembelajaran di sekolah maupun juga pembelajaran yang sekarang dilakukan yaitu di rumah, kalian bisa mencoba membuat pembelajarannya ini lebih menyenangkan, tidak harus banyak mengeluarkan kertas. Semuanya bisa kita lakukan secara online di rumah dan kemudian kalian lebih mampu untuk belajar dengan menyenangkan sesuai dengan era kalian yang era digital ini. Akhirnya ini yang bisa Pak Atrik sharingkan untuk kita semua. Semoga kalian mampu untuk mempergunakan platform Edmodo ini dengan baik. Dengan demikian pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih, Tuhan senantiasa memberkati kita. Salam sehat untuk kita semua.